Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aulia Diva Agustin, NIM lahir 126, dan kali ini aku akan ngepresentasiin hasil pengerjaan ujian akhir semester dari kelas Strategi Internasional EMO dengan dosen pengampu Pak Hafid. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Kasus yang pertama, kita akan membahas tentang Telkomlindo yang merupakan perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang tengah menghadapi ancaman dari pendatang baru, yaitu Hypertalk yang merupakan startup dari Korea Selatan. Yang mana Hypertalk ini masuk ke Indonesia dengan strategi pricing yang agresif dan dengan fitur digital lifestyle. Nah, di sini ada data di mana ARPU Telkomlindo yaitu sebesar Rp35.000 per bulan. Terus ARPU Hypertalk itu sebesar Rp18.000 per bulan, dan dia dapat dana tambahan dari investor senilai Rp9.000 per bulan. Terus pangsa pasar Telkomlindo itu turun 5% dalam 6 bulan terakhir. Kemudian Telkomlindo sendiri punya cadangan kas sebesar 4 triliun, dan diketahui bahwasanya ARPU itu merupakan average revenue per user, dan rumusnya itu adalah total revenue dibagi total user. Menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berdasarkan teori first mover versus late mover, bagaimana strategi Telkomlindo merespon Hypertalk sebagai pendatang baru di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita jawab, kita perlu tahu apa itu first mover sama late mover. Jadi, first mover advantage atau FMA itu merupakan pelopor pasar, yang mana pelopor pasar ini punya beberapa keunggulan, seperti mereka itu punya brand awareness yang tinggi, terus punya akses al sumber daya penting kayak infrastruktur atau lisensi, juga mereka punya switching cost pelanggan yang lebih tinggi. Sedangkan lead mover advantage atau LMA ini itu merupakan pendatang baru, di mana mereka itu punya kemampuan untuk yang pertama, mereka bisa belajar dari kesalahan si pelopor, terus juga bisa mengadopsi teknologi baru yang lebih cepat, dan bisa masuk dengan strategi yang agresif, kayak dengan harga rendah atau inovasi fitur kayak yang dilakukan oleh Hypertalk tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Hypertalk itu merupakan late mover, sedangkan Telkomlindo itu merupakan first movernya. Kemudian, strategi apa yang harus diambil oleh Telkomlindo sebagai first mover untuk mempertahankan dirinya di tengah gempuran dari pesaing, which is si Hypertalk? Yang pertama, dia itu bisa melakukan konsolidasi kekuatan merek dan loyalitas pelanggan, yaitu dengan memperkuat brand positioningnya sebagai operator yang terpercaya, stabil, dan berkualitas. Terus, dia juga bisa melakukan atau menciptakan bundling layanan eksklusif dengan fitur-fitur premium, kayak dengan menawarkan paket digital lifestyle sama seperti yang dilakukan Hypertalk, tapi nggak cuma meniru tapi juga meningkatkan kualitasnya, jadi kayak lebih unggul gitu daripada si Hypertalk, misal dengan jaringan yang lebih luas dan lebih unggul gitu. Terus juga bisa melakukan paket-paket digital lifestyle lainnya, itu kayak misal Netflix, terus YouTube, View, iQIYI, Spotify, Joox, dan lain-lain. Kemudian Telkomlindo bisa memanfaatkan infrastruktur dan database pelanggan yang sudah mereka punya. Jadi mereka itu bisa lebih cepat lah menyesuaikan layanan karena mereka udah punya aset dan data yang enggak dimiliki sama si pendatang baru gitu. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu kita diminta untuk memformulasikan dua skenario reaksi kompetitif yang bisa dilakukan oleh si Telkomlindo ini untuk tetap mendominasi pasar dan mendapat pertumbuhan di tengah gempuran dari Hypertalk. Terus juga perlu dijelaskan peluang, resiko dari masing-masing skenario tersebut. Nah, skenario yang pertama yaitu Telkomlindo bisa melakukan strategi premium responsif, yaitu dengan menyesuaikan harga, yakni dengan menurunkan harga dari Rp35.000 menjadi Rp30.000. Terus ini juga bebarengan dengan mereka meningkatkan layanan kepada pelanggannya gitu. Nah, jadi penurunan harga dari 35 ke 30 ini itu bukan sebagai perang harga, karena kan si Hypertalk itu harganya 27. Nah, jadi 30 ini kan kayak masih di atasnya Hypertalk, terus juga turun dari harga aslinya Telkomlindo nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi kayak nggak, kesannya itu bukan perang harga, tapi cuma emang menurunkan harga sedikit aja, tapi tetap memberikan layanan yang unggul daripada si Hypertalk ini. Nah, jadi di sini akan menciptakan citra kompetitif dari Telkomlindo, tapi juga sekalian menciptakan citra di mana Telkomlindo itu adalah aplikasi atau perusahaan yang premium gitu daripada pesaing yang lain termasuk Hypertalk. Nah,
Di strategi ini diperlukan peningkatan fitur layanan digital kayak misal bundling kuota dan streaming kayak YouTube, Spotify, dan aplikasi lainnya. Terus juga bonus kuota untuk e-wallet atau aplikasi lifestyle lokal, terus juga customer service 24/7, terus cashback atau loyalty point selama 3 bulan awal dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat dari perhitungan. Yang mana, misal kita asumsikan bahwa jumlah pelanggan Telkomsel sebelum terjadi penurunan itu 50 juta. Terus ARPU mereka saat ini kan 35.000. Nah, kan diketahui kalau mereka mengalami penurunan pangsa pasar sebesar 5% dalam 6 bulan. Jadi penurunannya itu sekitar 2,5 juta dari 50 juta tadi. Which is pelanggan saat ini mereka itu tinggal 47,5 juta. Kalau strategi pertama ini dilakukan untuk menarik kembali 500.000 user, maka total user itu 48 juta. Nah, ARPU barunya yang diharapkan atau pendapatan per user yang diharapkan sama Telkomsel itu kan 30.000. Jadi total revenue barunya itu 48 juta kali 30.000, yaitu 1,44 triliun per bulan. Nah, di sini kita bisa membandingkan revenue sebelum dan sesudah. Nah, kita cari tahu revenue sebelumnya, yaitu dari 47,5 juta user dikali 35.000. Hasilnya 1,66 triliun. Terus, kalau kita bandingkan sama revenue yang baru yang 1,44 triliun, berarti di sini kita tahu kalau terjadi penurunan revenue sebesar 222,5 miliar rupiah per bulan. Nah, dari sini kita bisa melihat peluang dan resiko dari strategi yang pertama. Jadi untuk peluangnya, yaitu yang pertama, Telkomsel itu bisa menarik kembali user tanpa membakar citra premium yang sudah mereka bangun. Terus mereka juga bisa tetap unggul dibandingkan Hypertalk karena value mereka dari segi harga itu juga udah beda gitu. Terus margin mereka juga tetap sehat dan memberikan waktu untuk transformasi digital yang lebih luas. Untuk resikonya, yang pertama, Telkomsel itu kehilangan sebagian pendapatan jangka pendek, dimana kan ARPU sebelumnya itu 35.000, yaitu pendapatan si Telkomsel untuk per usernya itu 35.000, tapi sekarang karena turun harga jadi 30.000. Nah, terus mereka itu juga harus konsisten dalam menjaga kualitas layanan agar selisih harga mereka dengan Hypertalk itu terasa sepadan gitu, atau juga dari harga mereka yang sebelum sama sesudah itu biar kelihatan nggak terlalu signifikan banget. Terus juga perlu investasi pada fitur digital walaupun nggak besar. Lalu kita lanjut ke skenario atau strategi yang kedua, yaitu dengan strategi diferensiasi dan diversifikasi. Nah, di sini Telkomsel itu membangun investasi ekosistem digital dan segmentasi pasar. Nah, mereka di sini tuh nggak bermain dengan harga. Mereka nggak menurunkan harga kayak di strategi sebelumnya. Tapi mereka memanfaatkan cadangan kas yang ada, yaitu 4 triliun yang dari data tadi, untuk membangun dan memperkuat ekosistem layanan digital seperti Telkomsel Apps itu untuk memenuhi semua kebutuhan digital lifestyle kayak konten, payment, edukasi, cloud, dan sebagainya. Terus juga disediakan segmentasi paket kayak misal paket hemat yang harganya 30.000 itu punya volume data yang tinggi. Terus ada juga paket premium harganya 40.000, itu ada konten eksklusifnya, terus akses gaming atau prioritas jaringan. Terus Telkomsel juga bisa berinvestasi pada kerjasama strategis dengan startup lokal, fintech atau OTT untuk mendorong diferensiasi layanan. Kemudian untuk perhitungan dari skenario ini, nah kalau kita fokus pada pelanggan premium, misalnya ada 10 juta pelanggan yang bersedia mengambil paket premium yang harga 40.000, maka sisanya yaitu 37,5 juta user itu yang mengambil paket 30.000. Nah, di sini kita bisa hitung total revenue-nya, yaitu 10 juta kali 40.000 tambah 37,5 juta kali 30.000. Hasilnya 1,525 triliun rupiah per bulan. Nah, kalau Telkomsel itu butuh subsidi awal untuk platform dan bundling, maka subsidi sebesar 500 miliar sampai 1 triliunan itu bisa diambil dari kas yang mereka punya dan masih sangat aman karena masih sisa 3 triliun kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke peluang dan resiko dari skenario kedua, yaitu dimana peluangnya yang pertama, Telkomsel itu bisa menciptakan value mode yang sulit ditiru oleh pesaing. Terus juga menciptakan diferensiasi sumber pendapatan kayak dari konten, dari iklan, digital payment, dan sebagainya.
Terus juga membangun loyalitas pelanggan yang berbasis pengalaman, bukan sekedar harga doang gitu. Untuk resikonya, yang pertama ROI tidak langsung terasa. Terus juga yang kedua, tantangan adopsi awal dari pelanggan di mana butuh edukasi pasar. Dan yang terakhir, yaitu butuh waktu dan SDM digital yang handal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu tentang Delicioso Fettuccine atau DF Food yang merupakan perusahaan makanan kemasan asal Italia sejak 1898. Dan dia itu telah merajai pasar di Eropa dengan produk-produk seperti pasta instan, saus siap saji, dan camilan berbahan dasar gandum organik. Nah, DF Food ini tengah mencari peluang ekspansi ke Asia Tenggara dan memilih Indonesia sebagai pintu masuk pertama karena jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan kelas menengah yang besar. Nah, selanjutnya Departemen Business Development dari DF Food ini telah melakukan riset di Indonesia dan mereka menghadapi sejumlah tantangan strategis seperti preferensi masyarakat Indonesia terhadap makanan halal dan non-gandum, terus tingginya tingkat nasionalisme konsumen, persaingan kuat dari brand lokal dan brand dari Korea yang lebih awal masuk pasar Indonesia, dan regulasi bahan baku impor serta kewajiban sertifikasi halal. Terus disajikan pula data dari profil DF Food, yaitu di mana pendapatan tahunan DF Food itu adalah 450 juta US dollar. Lalu negara operasinya itu ada Italia, Jerman, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Kemudian jumlah karyawannya itu 2.200 orang. Lalu produk unggulannya itu ada pasta instan, saus tomat kemasan botol, dan camilan, serta brand value-nya itu adalah heritage Mediterania dan gaya hidup sehat. Dan mereka belum punya pengalaman ekspansi ke Asia. Selanjutnya ada pula profil dari pasar Indonesia, yaitu nilai pasar makanan instan itu sebesar 8,2 miliar US dollar pada tahun 2024 dan tumbuh 9% per tahun. Kemudian 64% konsumen itu memilih produk karena rasanya cocok dengan lidah lokal, serta 82% konsumen muslim itu melihat dari logo halalnya. Lalu ada 3 brand besar yang mendominasi pasar di Indonesia, serta biaya masuk produk makanan jadi di Indonesia itu 15% dari harga jual. Juga ada mitra lokal potensial, yaitu PT Rasa Sampai Lidah yang merupakan distributor makanan premium dengan 30 kota jaringan. Serta yang terakhir itu adalah tingkat kesadaran terhadap brand Delicioso di Indonesia itu kurang dari 2% dari survei awal yang sudah mereka lakukan. Nah, lalu di sini disediakan 3 opsi untuk entry strateginya, yaitu ada ekspor via distributor, yaitu dengan mengirimkan dari Italia ke Indonesia dan kerjasama distribusi eksklusif. Lalu ada joint venture, yaitu 50-50 dengan PT Rasa Sampai Lidah yang akan memproduksi di Indonesia dan melakukan aktivitas pemasaran bersama. Kemudian yang ketiga itu ada greenfield investment, yaitu dengan membangun pabrik sendiri di Jawa Barat. Nah, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi di sini kita diminta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tantangan yang berpotensi dialami oleh DF Food saat masuk ke pasar Indonesia dan harus dikaitkan sama data dan regulasi sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada preferensi konsumen, di mana 64% konsumen itu memilih rasa yang cocok dengan lidah lokal. Sementara produk DF Food itu kan belum familiar di lidah Indonesia. Selanjutnya ada dari nasionalisme konsumen, di mana konsumen itu cenderung lebih memilih produk lokal, apalagi kalau produk asing itu harganya lebih mahal. Lalu ada tantangan dari sertifikasi halal, di mana 82% populasi Indonesia itu beragama muslim dan mayoritas itu cuma beli produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Selanjutnya ada dari bea masuk. Nah, impor produk jadi itu kan dikenakan bea masuk sebesar 15%, dan ini akan membuat harga dari DF Food itu jadi lebih mahal dan bisa dibilang jadi kurang kompetitif. Kemudian ada dari brand awareness yang rendah. DF Food itu hanya dikenal kurang dari 2% oleh konsumen di Indonesia. Jadi kalau mau masuk ke sini itu akan butuh promosi yang besar banget. Dan yang terakhir itu ada persaingan yang ketat, di mana pasar produk-produk instan itu berkisar 8,2 miliar US dollar dan itu sudah dikuasai oleh 3 brand besar termasuk dari brand yang Korea gitu kan. Jadinya kayak susah, persaingannya itu ketat gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu kita diminta untuk memilih strategi masuk yang paling layak dan paling tepat dilakukan oleh DF Food dan analisis masing-masing strategi. Nah, langsung aja ke strategi yang pertama, yaitu ekspor via distributor, di mana
Ini dengan mengirimkan produk dari Italia dan melakukan kerjasama distribusi eksklusif. Nah, kita bisa lihat peluangnya, yaitu lebih punya resiko yang rendah, terus juga cepat buat masuk pasar dan bisa memanfaatkan jaringan distribusi dari distributor eksklusif termasuk PT Rasa Sampai Lidah yang udah punya jaringan luas di 30 kota. Terus resikonya yaitu biaya impor yang tinggi karena bea masuk 15% yang sudah dijelaskan di data sebelumnya. Terus juga kurang fleksibel dalam menyesuaikan produk dengan preferensi lokal. Lalu margin keuntungannya itu juga lebih kecil dan sertifikasi halal itu bisa lebih rumit kalau produksinya itu di Italia. Terus adaptasi untuk adaptasi produk itu adaptasinya terbatas karena produk tidak diproduksi lokal. Lalu rasa mungkin tidak sesuai dengan lidah lokal. Kemudian untuk efisiensi biaya medium term atau jangka menengah yaitu tidak efisien karena biaya masuk, ongkos kirim, dan kurs. Strategi yang kedua atau opsi yang kedua itu adalah dengan joint venture, yaitu dengan produksi lokal bersama PT Rasa Sampai Lidah dan pembagian 50-50. Untuk peluangnya, yaitu mitra lokal bisa membantu navigasi dan regulasi serta preferensi konsumen. Terus juga produksi lokal itu lebih untuk memudahkan adaptasi rasa dengan konsumen lokal. Kemudian bebas biaya masuk karena tidak mengimpor produk jadi. Selanjutnya juga mudah untuk mengurus sertifikasi halal lokal. Untuk resikonya yaitu adanya potensi konflik kepentingan antara DF Food dan PT Rasa Sampai Lidah. Kemudian juga perlu investasi awal dan kontrol itu dibagi dua gitu. Untuk adaptasi produknya itu tinggi karena bisa kustomisasi rasa sesuai dengan lidah lokal Indonesia. Terus juga bisa membuat varian baru yang memadukan gaya Mediterania dan lokal Indonesia. Untuk efisiensi biaya lebih efisien dibandingkan dengan ekspor. Terus juga penghematan dari produk lokal dan distribusi domestik. Selanjutnya opsi yang ketiga yaitu dengan Greenfield Investment, yaitu membangun pabrik di Jawa Barat. Untuk peluangnya, yang pertama mereka itu bakal punya kendali penuh atas produksi dan merek. Terus juga terciptanya investasi jangka panjang yang kuat. Untuk resikonya yaitu biaya yang tinggi dan prosesnya itu lama. Terus juga belum ada pengalaman dari DF Food buat ekspansi ke Asia, jadi lebih banyak resiko untuk gagal gitu. Terus juga lebih kompleks buat mengurus hal-hal seperti izin, terus tenaga kerja, dan logistik. Untuk adaptasi produknya itu sangat fleksibel dan mereka itu bisa mendesain produk dari nol untuk pasar lokal. Lalu untuk efisiensi biaya jangka menengah, ya awalnya itu bakal mahal banget, tapi ini itu berlaku untuk jangka panjang dan lama-lama itu bisa sangat efisien. Nah, kesimpulannya, strategi yang paling baik buat diambil oleh DF Food itu menurut aku itu adalah strategi yang kedua, yaitu joint venture. Karena yang pertama, DF Food itu lebih memungkinkan buat adaptasi produk sesuai selera lokal, tapi juga lebih efisien gitu dari segi biaya. Karena mereka menghindari bea cukai masuk dan ongkir internasional. Terus juga resiko yang dihadapin itu juga nggak setinggi kalau langsung membangun pabrik di Jawa Barat. Jadi resikonya itu lebih rendah. Terus juga karena ada mitra lokal which is si PT Rasa Sampai Lidah, yang mana dia itu udah punya nama besar di Indonesia dan punya jaringan distribusi di 30 kota dan lebih paham akan terkait pasar lokal Indonesia, maka itu lebih menjadi sebuah peluang. Terus juga kan di Food ini belum pernah punya pengalaman ekspansi di Asia Tenggara, apalagi di Indonesia. Jadinya kayaknya itu mereka harus perlu yang namanya dukungan dari lokal dulu gitu. Nah, jadi strategi joint venture ini bisa menjadi salah satu strategi yang paling cocok untuk atau sebagai langkah awal kalau mau belajar terkait pasar Indonesia sebelum ekspansi yang lebih besar di sini. Nah, mungkin kalau misal si DF Food ini udah banyak yang mengkonsumsi produk-produknya, terus juga lebih terkenal dan orang-orang itu lebih aware sama produk dari mereka, nah mungkin mereka tuh bisa membangun pabrik di Jawa Barat atau di Indonesia. Tapi kalau langsung membangun pabrik di Indonesia kayaknya tidak memungkinkan, apalagi untuk pengetahuan konsumen Indonesia terkait produk DF Food sendiri itu masih kurang dari 2%, dan mereka kan belum ada pengalaman juga gitu. Selanjutnya
kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kita diminta untuk menyusun 2 tahap strategi untuk membangun brand awareness dan penerimaan budaya konsumen lokal terhadap produk dari DF Food dalam 18 bulan pertama setelah peluncuran. Ini untuk dianjurkan menggunakan pendekatan localization, yaitu global brand with local adaptation. Nah, langsung aja kita jawab di mana tahap yang pertama, yaitu dengan kita fokus pada awareness dan adaptasi awal. Ini akan berlangsung 0 sampai 9 bulan, yaitu dengan beberapa langkah seperti kampanye Taste of the World, di mana dengan menggabungkan nilai heritage Mediterania dengan cita rasa Indonesia. Kayak misal, contohnya pasta rasa rendang, terus saus tomat pedas manis, saus tomat padang gitu. Jadi kayak ada produk dari si DF Food yang dikombinasikan dengan lokal Indonesia gitu. Terus juga misal dengan kolaborasi dengan koki lokal dan influencer kuliner asal Indonesia, dengan misalnya menciptakan video resep khas Indonesia dengan produk DF Food dan sebagainya, atau dengan sponsor ke acara-acara masak kayak misal MasterChef Indonesia atau ke YouTube para YouTuber masak gitu. Terus langkah yang ketiga yaitu dengan halal certification campaign, yaitu dengan memastikan logo halal MUI itu terlihat jelas di kemasan dan media promosi yang digunakan oleh DF Food. Lalu yang terakhir yaitu melakukan distribusi awal di premium supermarket dan online store. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu dengan fokus pada brand penetration dan loyalitas. Ini berlangsung dari bulan ke-9 sampai bulan ke-18 dengan langkah-langkah yaitu meluncurkan varian khusus Indonesia, kayak misal pasta mie goreng, saus sambal Mediterania, dan sebagainya. Terus juga ada event dan sampling di universitas, sekolah, mall, dan rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa menargetkan semua target, tapi biasanya yang kegayat itu kebanyakan adalah anak muda dan kelas menengah dan penduduk kota besar gitu. Terus juga program loyalty rasa Italia di meja kita misalnya kayak gitu, yaitu dengan konsumen itu bisa mendapatkan hadiah dari repeat purchase. Terus yang terakhir dengan membangun komunitas di chef club misal di sosial media, atau menciptakan challenge yang mana ini bakal membangun komunitas tadi gitu. Oke, sekian pemaparan jawaban UAS strategi internasional dari aku. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.